Malam sering menjadi ruang paling sunyi, tetapi juga paling jujur. Ketika suara dunia mulai reda, ketika pekerjaan selesai, ketika layar ponsel mulai ditaruh, seringkali yang tersisa bukan ketenangan, melainkan suara dari dalam diri sendiri. Suara itu berkata, "Seharusnya aku tidak melakukan itu. Mengapa aku gagal lagi? Mengapa aku belum berubah? Mungkin Tuhan sudah kecewa melihat hidupku." Banyak orang tidak kalah oleh musuh dari luar, tetapi kalah oleh pengadilan batin yang ia bangun sendiri. Ia menjadi hakim atas dirinya sendiri, jaksa atas masa lalunya sendiri, dan algojo atas jiwanya sendiri. Setiap malam ia mengulang kesalahan yang sama di pikirannya, bukan untuk bertobat, tetapi untuk menghukum diri. Ia menangis bukan karena sadar akan kasih Tuhan, melainkan karena merasa tidak layak lagi dikasihi Tuhan. Disinilah firman Tuhan datang bukan sebagai tepuk tangan murahan, tetapi sebagai kebenaran yang membebaskan. Roma 8 ayat 1 berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Perhatikan kata sekarang, bukan nanti kalau engkau sudah sempurna. Bukan nanti kalau engkau sudah tidak pernah jatuh. Bukan nanti kalau engkau sudah bisa membuktikan diri. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman. Ini bukan berarti dosa dianggap sepele. Kekristenan sejati tidak pernah memutihkan dosa. Salib Kristus justru menunjukkan betapa seriusnya dosa. Kalau dosa itu ringan, anak Allah tidak perlu mati di kayu salib. Tetapi salib juga menunjukkan bahwa kasih karunia Allah lebih besar daripada kegagalan manusia. Masalahnya, banyak orang percaya menerima pengampunan Tuhan secara teologis, tetapi menolak menghidupinya secara pribadi. Mulut berkata, "Tuhan mengampuni saya," tetapi hati berkata, "Saya belum bisa mengampuni diri sendiri." Saudaraku, hati-hati. Kadang yang kita sebut kerendahan hati ternyata adalah kesombongan rohani yang terselubung. Kita merasa dosa kita terlalu besar untuk diampuni. Kita merasa kegagalan kita terlalu buruk untuk dipulihkan. Seolah-olah darah Kristus cukup untuk orang lain, tetapi tidak cukup untuk kita. Ini bukan kerendahan hati. Ini adalah kegagalan mempercayai kecukupan karya Kristus. Kalau Tuhan sudah berkata, tidak ada penghukuman, siapa kita sehingga terus menghukum diri sendiri? Kalau Kristus sudah menanggung hukuman itu di kayu salib, mengapa kita terus memikul beban yang sudah Ia pikul? Banyak orang hidup seperti orang yang sudah dibebaskan dari penjara, tetapi masih tidur di lantai sel karena pikirannya belum percaya bahwa pintu sudah terbuka. Namun kita harus membedakan antara dua hal, teguran Roh Kudus dan tuduhan iblis. Roh Kudus menegur untuk membawa kita kembali kepada Bapa. Iblis menuduh untuk menjauhkan kita dari Bapa. Roh Kudus berkata, "Anakku, bangunlah, tinggalkan dosamu. Aku menuntunmu." Iblis berkata, "Kamu sudah terlalu kotor. Tidak usah datang kepada Tuhan." Roh Kudus menghasilkan pertobatan. Tuduhan iblis menghasilkan keputusasaan. Maka malam ini, tanyakan dengan jujur, suara yang selama ini memenuhi batinmu itu berasal dari mana? Kalau suara itu membuatmu ingin kembali kepada Tuhan, itu teguran kasih. Tetapi kalau suara itu membuatmu merasa tidak pantas berdoa, tidak pantas melayani, tidak pantas berharap, maka itu bukan suara Tuhan. Tuhan tidak pernah memakai penghukuman untuk memanggil anaknya pulang. Ia memakai kasih, kebenaran, dan disiplin yang memulihkan. Berhenti menyalahkan diri bukan berarti berhenti bertanggung jawab. Ini penting. Ada orang memakai kasih karunia untuk menghindari pertobatan. Itu keliru. Kasih karunia bukan selimut untuk menutupi dosa, melainkan kuasa untuk meninggalkan dosa. Orang yang sungguh menerima bahwa ia tidak dihukum dalam Kristus justru akan malu untuk bermain-main dengan dosa. Bukan malu karena takut dibuang, tetapi malu karena sadar telah dikasihi sedemikian besar. Kesalahan masa lalu harus menjadi pelajaran, bukan penjara. Penyesalan yang benar membawa hikmat. Penyesalan yang salah membawa kelumpuhan. Kalau setiap hari engkau hanya mengutuki dirimu, engkau tidak sedang menjadi rohani.
Engkau sedang membiarkan masa lalu mengambil alih masa depan yang Tuhan masih sediakan. Ingat, Tuhan tidak memanggil orang sempurna. Abraham pernah takut. Musa pernah menolak panggilan. Daud pernah jatuh sangat dalam. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Paulus pernah menganiaya jemaat. Tetapi Tuhan tidak menulis akhir hidup mereka berdasarkan bab tergelap mereka. Tuhan menulis ulang arah hidup mereka berdasarkan kasih karunia dan pertobatan. Mungkin malam ini engkau berkata, "Tapi saya sudah sering gagal." Ya, Tuhan tahu. Tidak ada satupun kegagalanmu yang mengejutkan Tuhan. Dia tidak baru tahu kelemahanmu hari ini. Sebelum engkau menangis malam ini, Dia sudah melihat seluruh hidupmu dari awal sampai akhir. Namun Dia tetap memanggilmu. Dia tetap mengasihimu. Dia tetap menyediakan jalan pulang. Jangan jadikan rasa bersalah sebagai tempat tinggal. Rasa bersalah hanya boleh menjadi alarm, bukan rumah. Ketika alarm berbunyi, bangunlah. Jangan tinggal di dalam bunyinya. Datang kepada Tuhan, akui dosa, terima pengampunan, lalu berjalanlah dalam pembaruan hidup. Malam ini, sebelum engkau tidur, lepaskan kalimat-kalimat yang selama ini menusuk dirimu sendiri. Aku gagal, aku tidak berguna, aku tidak layak, aku sudah terlambat. Gantilah dengan kebenaran firman di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman atas hidupku, bukan karena aku hebat, tetapi karena Kristus cukup. Bukan karena aku bersih dari diriku sendiri, tetapi karena darah Kristus menyucikan. Bukan karena aku tidak pernah jatuh, tetapi karena kasih karunia Tuhan sanggup membangunkanku. Tidurlah malam ini, bukan sebagai terdakwa yang menunggu vonis, tetapi sebagai anak yang sedang dipulihkan Bapa. Jangan biarkan malam menjadi ruang sidang penghukuman. Jadikan malam ini mezbah penyerahan. Katakan kepada Tuhan, "Bapa, aku berhenti menghukum diriku. Aku mau bertobat, aku mau belajar, aku mau berubah. Tetapi aku mau melakukannya di dalam kasih-Mu, bukan di bawah cambuk rasa bersalah. Sebab di dalam Kristus Yesus, hidupmu tidak lagi ditentukan oleh tuduhan, tetapi oleh penebusan. Tidak lagi dikuasai masa lalu, tetapi diarahkan oleh kasih karunia. Tidak lagi berjalan sebagai orang yang terhukum, tetapi sebagai anak yang sedang dibentuk menjadi serupa dengan Kristus." Maka malam ini, berhentilah menyalahkan diri sendiri. Datanglah kepada Kristus, terimalah pengampunannya, bangunlah kembali. Sebab Tuhan belum selesai dengan hidupmu.